Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Kristafi, nomor absen 16 dari kelas 10 di KV2, yang hari ini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang teks sejarah. Pengertian singkat dari teks cerita sejarah adalah jenis teks yang mengisahkan peristiwa atau kejadian masa lampau secara kronologis, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa dari masa lampau, agar dapat dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya, dan juga untuk menggambarkan perkembangan sejarah. Kaidah kebahasaan dari teks sejarah yaitu menggunakan kata ganti dipakai untuk menggantikan orang ataupun suatu benda, memakai frasa adverbial, verba material, konjungsi temporal, dan menggunakan kalimat majemuk. Lalu berikutnya jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks sejarah fiksi, yang tidak selalu mengikuti fakta sejarah dengan ketat. Dan biasanya pengarang menggunakan peristiwa sejarah hanya sebagai latar belakang untuk menciptakan suasana cerita. Lalu tokoh-tokoh dan konflik dalam cerita berasal dari imajinasi pengarang, yang bertujuan sebagai hiburan belaka saja. Yang kedua adalah teks sejarah non-fiksi, yaitu menggambarkan kembali peristiwa secara kronologis sesuai dengan urutan aslinya. Dan juga sejarah non-fiksi diambil dari kisah nyata atau yang pernah terjadi. Berikutnya adalah struktur teks cerita sejarah non-fiksi. Pertama, orientasi atau bagian awal teks sejarah yang berfungsi sebagai pembuka atau pengantar. Kedua, kronologi, merupakan urutan kejadian yang harus berlangsung secara berurutan dan saling terhubung. Lalu yang terakhir adalah reorientasi, yaitu kesimpulan dan penutup yang disediakan oleh penulis. Lalu yang terakhir, struktur teks cerita sejarah fiksi, terdiri dari orientasi, yaitu merupakan awal cerita yang memperkenalkan tokoh-tokoh dan latar belakangnya. Kedua, komplikasi, yaitu peristiwa-peristiwa yang membawa menuju konflik dalam urutan kejadian. Klimaks adalah puncak konflik yang terjadi. Lalu resolusi, di mana tokoh-tokoh sudah menemukan solusi dari konflik yang terjadi. Dan yang terakhir adalah koda, yang mengandung nilai-nilai moral yang dapat dipetik oleh para pembaca. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.